Saat orang lain membeli botol minum seharga 10 yen. Tapi Kijima Aiko harus mengeluarkan 13 yen. Karena dia cantik, jadi dia harus membayar pajak. Di negara ini, wanita cantik yang harus membayar pajak lebih tinggi. Semakin cantik dirimu, semakin tinggi juga pajak yang harus dibayar. Dari kecil Aiko sangat cantik. Semua orang tahu, orang cantik selalu memiliki kelebihan dibanding orang lain. Aiko pun mengandalkan wajahnya yang cantik bak malaikat. Bahkan dia selalu mendapat perlakuan khusus. Misalnya, ketika dia masih di sekolah dasar, dia dan teman-temannya membuat masalah. Tapi orang dewasa tidak pernah memarahinya, dan memarahi yang lain. Saat kuliah, makan pun tidak membutuhkan uang. Selalu ada pria yang mengantri dan bersaing untuk mengundangnya makan. Ketika bekerja di perusahaan, dia membuat kesalahan. Awalnya, bos marah-marah padanya. Setelah melihat kecantikan Aiko, dia tidak jadi marah. "Maaf, aku tidak menakutimu." Lalu, saat makan siang dengan rekannya di restoran, pemilik restoran pun memberikan 2 roti untuknya. Setelah makan siang, dalam perjalanan pulang, dia bertemu Sales yang sedang promosi. Rekannya hanya mendapat 1 produk, sedangkan Aiko, dia langsung diberi seluruh kotak. Perlakuan khusus semacam ini sering terjadi di seluruh negeri, dan berdampak ke orang-orang yang kurang cantik. Saya merasa bahwa masyarakat sangat tidak adil. Pemerintah pun sama. Saya juga merasa kalau wanita cantik selalu disukai oleh masyarakat. Tidak ada orang yang menikmati hak istimewa orang lain. Manifesto berkata bahwa manusia dilahirkan sama. Setiap orang harus diperlakukan dengan adil. Dalam menjaga keadilan sosial, adalah hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi, akhirnya dibuat kebijakan baru, yaitu dengan meresmikan pajak kecantikan. Awalnya, orang tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Seperti hari biasa, Aiko makan bersama rekan kerja. Mereka semua memesan makanan yang sama. Saat membayar, 2 rekan keduanya membayar 100 yen. Tapi giliran Aiko, alat pendeteksi di meja tiba-tiba berbunyi. Ternyata itu adalah perangkat pengujian otomatis. Alat itu mendeteksi wajah Aiko itu cantik. Saat pemilik restoran mengarahkan kamera ke wajahnya, Aiko bahkan berpikir kalau dia cantik. Mungkin pemilik restoran akan menggratiskannya. Tapi tampilan hasil sistem, dia harus membayar pajak 20%. Yang berarti, orang lain makan hanya membayar 100 yen. Dan Aiko perlu membayar 120 yen untuk makan. Sejak itu, kemanapun Aiko pergi berbelanja, dia perlu membayar pajak 20% lebih banyak daripada orang lain. Awalnya, dia juga diam-diam senang. Pokoknya ini penegasan negara akan kecantikannya. Tapi suatu hari, dia mengetahui kalau gajinya juga harus dikurangi 20% dari pajak. Jadi, Aiko bergabung dengan tim yang protes pada pajak kecantikan. Meskipun mereka kuat, mereka tidak berdaya. Karena di masyarakat banyak yang setuju dengan pajak ini. Misalnya paman ini, dia suka pergi ke bar. Dia merasa terlalu mudah bagi orang cantik untuk menghasilkan uang. Membayar pajak lebih sedikit itu wajar. Misalnya, gadis-gadis di jalanan. Bahkan mereka berpikir, kalau pajak ini dapat menghibur jiwa mereka. Tim protes pun unjuk rasa ke pemerintah. Lalu seorang karyawan di sini menarik Aiko ke samping dan memberikan penjelasan. Dia berkata yang sebenarnya padanya, kalau pajak kecantikan ini hanya antara 5% dan 20%. Dia memperhatikan orang-orang di belakangnya. Karyawan berkata, mereka hanya kehilangan 5%, atau bahkan hanya 10%. Di seluruh negara ini, hanya Aiko yang dikenakan pajak 20%. Ini berarti, Aiko adalah orang pertama yang kecantikannya diakui oleh negara. Astaga, sanjungan semacam ini, jika diucapkan untuk wanita, siapa yang tidak suka? Sekarang Aiko tidak bergabung dengan tim protes lagi, tetapi malah mendukung pajak kecantikan. Bahkan menerima wawancara dari stasiun TV. Secara terbuka menyatakan dukungannya untuk pajak kecantikan. Sejak itu, Aiko satu-satunya yang perlu membayar pajak 20%. Dia pun semakin percaya diri, dan juga semakin populer. Saat bos tidak bisa mendapatkan kontrak, Aiko hanya perlu menatap. Mata lawan pun terbuka lebar hingga menelan ludah. Dan kontrak pun tertandatangani. Di pusat perbelanjaan, seorang gadis harus membayar pajak 5%. Sedangkan Aiko harus membayar pajak 20%. Dalam sekejap mata, banyak orang iri. Kesombongan Aiko menjadi meningkat. Tapi suatu hari, kegembiraannya tidak ada lagi. Di perusahaannya, ada wanita cantik yang membayar pajak 25%. Ini 5% lebih tinggi dari Aiko. Ini juga berarti, dia bukan lagi orang tercantik pertama di negara ini. Mulai dari hari itu, Aiko mulai menghabiskan banyak waktu, membiasakan diri berlatih yoga. Dia berlari, dan melakukan perawatan. Dia mempercantik dirinya lagi. Lalu saat dia dideteksi oleh alat itu,
Saat konfirmasi, "Ya cantik, Anda harus membayar pajak kecantikan 30%. Sekali lagi Aiko mendapatkan gelar pertama, dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya lagi. Tidak hanya menghabiskan uang di mana-mana, dia juga membual tentang dirinya. Aiko pun masih berpartisipasi dalam wawancara. Namun kesenangan itu tidak lama, karena harus membayar pajak terlalu banyak, membuat uangnya menipis. Dan yang membuatnya semakin kesal adalah si cantik yang membayar pajak 25%. Tidak tahan membayar pajak setinggi itu, hingga melakukan operasi lain agar terlihat jelek lagi. Aiko benar-benar gila. Usaha yang sia-sia. Sedangkan pajak Aiko meningkat 10% lagi. Sial, hal buruk terus datang. Karena perusahaan memperkerjakan Aiko. Setiap tahun, perusahaan harus membayar pajak yang tinggi untuk Aiko. Jadi, Aiko dipecat. Kali ini, dia tidak hanya kehilangan hak istimewa kecantikan, tapi saya juga menjadi miskin dan jatuh dari kata kaya. Dan sekarang kabar baik datang. Karena sebelum ibunya meninggal, dia meninggalkan wasiat untuk ahli warisnya. Aiko pun merasa senang. Memang benar surga tidak sempurna untuk manusia. Tapi di samping apa yang dikatakan pengacara, membuatnya tidak mungkin untuk terus bahagia. Karena dia dan ibunya, semuanya cantik. Itu sebabnya dia harus mewarisi pajak kecantikan ibunya. Ia membayar melalui waktu perhitungan. Setelah dikurangi dari bagian aset, Aiko masih berutang pajak 1.350 yen kepada negara. Aiko berantakan lagi. Dia berlari ke bar sambil minum. Di tempat ini, dia bertemu dengan seorang pria. Dia tahu penderitaan Aiko. Lalu pria ini memberinya ide, yaitu dengan menggunakan topeng jelek. Jadi keesokan harinya Aiko membuat dirinya jelek, menangis pilu di kantor pajak tentang ibunya yang meninggal. Dia sangat sedih. Hanya dalam satu malam, Aiko berubah menjadi gadis jelek. Penampilannya membuat karyawan itu ketakutan, dan mendeteksi wajahnya dengan alat itu. Gadis jahat, gadis jahat, gadis jahat. Cara ini pasti berhasil. Aiko pun dibebaskan dari pajak yang tinggi, dan sukses dalam mendapatkan warisannya. Tapi dia belum menikmati hartanya. Sudah disita oleh polisi. Ternyata pria itu yang menuduhnya melakukan penggelapan pajak. Orang itu adalah scammer profesional. Ahli menipu kecantikan menjadi penghindaran pajak. Kemudian dia pergi untuk menipu uang kecaman negara. Aiko benar-benar berantakan sekarang. Masuk penjara tanpa makan atau minum. Dia sedih dan kesal. Untungnya, ada narapidana yang tidak berhenti menasihatinya. Mengatakan bahwa kecantikan kita adalah dosa. Tapi ketidakbahagiaan kita, bukan karena dia sangat cantik, tapi karena jiwa tidak cukup indah. Kita harus menjadi orang yang cantik luar dan dalam. Hanya dengan itu kita diakui oleh orang lain. Aiko sangat tersentuh setelah mendengar ini. 2 tahun kemudian, Aiko keluar dari penjara. Dia selalu ingat dengan baik, jiwa yang indah adalah kecantikan yang sesungguhnya. Harus memiliki hati yang bersyukur untuk menghadapi semuanya. Jadi, dia melihat gadis kecil itu menjatuhkan es krim. Ia sangat antusias membelikannya es krim baru. Dia sendiri merasa harus membayar pajak kecantikan sebesar 30%. Namun, perangkat itu menilai dia di bawah standar pajak itu. Aiko tidak perlu membayarnya. Jadi Aiko merasa kebingungan. Ada 2 anak laki-laki nakal yang memanggilnya jelek. Bahkan gadis kecil ini menolak es krim Aiko. Karena dia sangat jelek. Kejelekanmu akan menyebar padaku. Aku tidak mau. Jelek, jelek, jelek. Ternyata pemerintah memungut biaya dari perempuan karena ingin memecahkan masalah tekanan keuangan. Namun sekarang orang cantik tidak banyak. Biaya pajak pun tidak dapat dinaikkan terlalu banyak. Jadi pada hari-hari ketika Aiko masuk penjara, pemerintah mengubah standar kecantikan wanita lagi. Sebelumnya dari yang tidak cantik, sekarang menjadi lebih cantik. Lalu orang tidak cantik pertama akan membayar pajak tertinggi. Kemudian, jika seperti ini, penerimaan pajak meningkat pesat. Meskipun film ini terbilang aneh, tapi mengangkat topik pajak kecantikan. Tentu ini merupakan sindiran realitas sosial yang meninggikan kecantikan. Beberapa waktu yang lalu ada berita seperti ini. Seorang anak laki-laki Amerika melakukan balapanan liar, lalu menabrak ibu dan anak perempuannya hingga tewas. Orang ini jelas penjahat, tapi karena sangat tampan, dia terkenal di seluruh internet, dan banyak orang meminta hukumannya dikurangi.